semuanya, selamat datang di Yen's Kitchen. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Dan yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, sekarang kita akan membuat mie lamian ala rumahan. Nah, kalau dilihat dari warnanya sudah pasti pedas banget ya. Tapi jangan khawatir, kalau yang nggak suka pedas, bisa kita kurangin sambalnya. Nah, bahan yang kita butuhkan pun gampang banget. Di sini ada bakso, bombay, wortel, dan kentang. Nah, ini sesuai selera ya. Kalau suka bakso ayam, silakan pakai bakso ayam. Kalau suka yang bakso sapi, silakan pakai bakso sapi. Ini saya pakai bakso ayam. Nah, untuk bahan kaldonya juga sudah pasti kita siapkan tulang ayam. Kalau mau pakai tulang sapi juga boleh ya. Ini kebetulan saya cuma punya tulang ayam, jadi saya pakai tulang ayam. Nah, kita rebus terlebih dahulu air. Ini saya pakai sekitar 3 liter air. Tapi tergantung lagi ya, kalau misalnya punya tulangnya lebih banyak, silakan pakai lebih banyak air. Jadi tergantung dengan kebutuhan ya. Kita tunggu sampai airnya benar-benar mendidih, baru kita masukin ayamnya. Nah, ini saya pakai tulang ayam utuh karena saya lebih menyarankan pakai tulang ayam yang utuh ya, supaya pada saat proses rebusan itu tidak ada tulang-tulang yang berjatuhan. Jadi kalau kita nanti ambil supnya, itu nanti tidak tulang-tulangnya tidak terbawa di supnya itu gitu. Jadi kalau selesai nanti tinggal kita angkat tulang ayamnya aja. Nah, kita tunggu sampai tulang ayamnya mendidih seperti ini. Nanti keluar ada buih-buih yang mengembang seperti ini. Kita angkat semua ya. Karena kalau tidak diangkat, ini bisa mempengaruhi rasanya kaldo juga. Dan ini juga banyak lemak-lemak ya, jadi yang bisa dikeluarin lemak-lemaknya ini. Nah, jika sudah mendidih, udah mulai mendidih, udah ini kita masukin saja bakso dan bahan-bahan yang lain. Nah, ini sambil kalau kita sudah masukin bahan-bahan yang lain seperti ini nanti buih-buihnya mengapung lagi ya. Jadi kalau udah mengapung lagi, kita tinggal bersih-bersihin aja. Ini airnya terlalu banyak, jadi saya kurangin sedikit karena ini belum saya masukin potatonya atau kentangnya. Jadi nanti kalau saya masukin kentang nanti airnya tumpah, jadi saya keluarin sedikit airnya. Wadahnya kurang besar soalnya, jadi kepenuhan. Nah, kita tunggu sampai semuanya matang. Kita masak atau kita rebus dengan api sedang aja ya, atau api kecil. Jangan terlalu besar juga supaya proses kaldo ini lebih terasa dari tulang ayamnya. Nah, ini kuahnya atau supnya udah kelihatan bening ya, jadi udah bersih. Kita masukin garam dan merica secukupnya. Bagi yang suka kaldo ayam, silakan masukin kaldo ayam atau tambahkan kaldo ayam. Tapi kalau saya nggak punya kaldo ayam, jadi saya cuman cukup menggunakan garam dan merica saja. Dan itu pun sudah enak banget buat saya ya, jadi saya tidak butuh kaldo ayam lagi. Nah, untuk ayamnya di sini saya siapkan paha ayam tanpa tulang yang sudah saya potong kecil-kecil
dan saus chili atau chili saus. Chili saus ini ada di resepnya, ada di video saya sebelumnya ya. Jadi kalau mau buat chili sausnya silakan nonton di video saya sebelumnya. Cara buatnya pun gampang banget. Nah, ini kita panaskan terlebih dahulu minyak 1 sendok makan saja ya, jangan banyak-banyak karena di dalam chili saus itu sudah ada minyaknya. Jadi ini kita cuma pakai 1 sendok makan saja. Nah, kalau minyaknya sudah panas, kita masukin ayamnya. Ini ayam saya ini dingin karena tadi baru dikeluarin dari kulkas ya, jadi minyaknya sudah panas, tapi saat dimasukin nggak kelihatan panas. Nah, ini kita aduk-aduk sampai ayamnya matang. Nah, ini ayamnya sudah mulai matang, bisa kita masukin chili sausnya. Nah, ini chili sausnya gampang banget cara buatnya ya. Jadi ini rasanya ayam ini sudah kita dapatkan di chili sausnya, karena di chili saus ini banyak sekali rempah-rempah, bukan banyak sekali tapi sudah banyak rempah-rempah. Jadi rasanya dan harumnya itu sudah kita dapatkan dari chili sausnya. Jadi tinggal kita tambahkan garam sedikit saja. Kita aduk-aduk sampai chili saus ini meresap ke ayamnya. Jadi ini kita pakai api kecil saja ya. Nah, ini sudah mulai matang. Kita pakai api kecil saja supaya lebih meresap ya. Jadi ini gampang banget. Ini pun kalau kita sudah buat ayam seperti ini, kita bisa simpan di kulkas. Jadi pada saat kita mau buat mie, kita tinggal ambil ayamnya. Jadi sudah nggak repot lagi untuk buat proses dari awal lagi. Jadi ini bisa bertahan di kulkas sampai, kalau nggak salah, sampai 1 minggu ya. Nah, ini sudah mulai matang dan sudah mulai meresap ya. Ini harum banget karena harumnya itu dari chili sausnya. Di chili saus itu banyak rempah-rempah yang saya pakai ya. Jadi ini harum banget. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah sudah saya siapkan mie-nya ya. Jadi mie ini boleh pakai mie apa aja. Boleh pakai mie apa aja, tinggal kita rebus dan kita sisihkan seperti ini. Jadi kalau pada saat kita mau makan baru kita ambil satu persatu gitu. Ini chili sausnya ada juga di sini. Ini saya simpan di kulkas ini sudah sekitar 2 bulan ya, dan masih bagus sekali. Bukan masih bagus, tapi memang bertahan lama karena ini sudah benar-benar matang. Jadi kita bisa disimpan di kulkas itu berbulan-bulan. Ingat ya, di kulkas ya, dan minyaknya nggak beku kalau kita simpan di kulkas. Ini bisa kita pakai di apa saja. Kalau kita mau pakai mie goreng, bisa mau pakai di sayuran atau apa saja, tuh lebih gampang pakai chili saus gini. Nah, ini tahunya, saya kebetulan ada tahu, jadi tinggal saya goreng tahunya untuk ditambahkan di mie-nya nanti. Dan juga ada daun bawang. Daun bawang ini saya suka ya pakai daun bawang di sup gitu. Jadi kita taruhnya itu belakangan pada saat kita mau makan saja. Jadi lebih terasa daun bawangnya. Jadi gampang kan kalau kita sudah punya semua ini, kita buatnya itu tinggal kapan kita kepengen makan mie lamian, tinggal kita buat mie-nya saja atau kaldonya aja gitu. Nah, ini kita sajikannya seperti ini.
Jadi kalau kita masukin mie-nya ke supnya dan kalau tidak termakan saat itu juga atau dibiarkan, nanti mie-nya itu mengembang ya, atau gimana ya, bukan mengembang tapi lebih apa ya namanya. Jadi lebih bagusnya itu dipisahin mie-nya. Jadi kalau misalnya ada sisa bisa kita simpan saja di kulkas dan nanti kita tinggal panaskan supnya dan kita masukin lagi seperti ini. Nah, ini kalau untuk sayuran yang ada di sup ini juga sesuai selera ya. Jadi nggak harus menggunakan seperti ini. Kalau misalnya punya sayuran hijau atau sayuran apa saja, silakan dipakai. Ini karena kebetulan saya punya di rumah seperti ini, jadi saya pakai seperti ini. Jadi opsional ya, sesuai selera ya untuk isian supnya atau kaldonya. Nah, ini enak banget kan? Jadi sesuai selera ya untuk level pedesnya. Kalau pengen yang lebih pedas, silakan taruh chili oilnya atau chili sausnya lebih banyak. Kalau yang nggak suka pedas, nggak perlu dipakai juga nggak apa-apa karena sudah ada rasa dari kaldo ayamnya tadi. Nah, gampang banget kan cara buatnya. Kalau kita punya kerupuk, tinggal kita celupin ke dalamnya dan jadi deh seblak. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.